Tetapi pada Bible-Bible yang terbitan tahun lama, itu ada Ka'bahnya, semacam ini. Apakah benar di dalam Alkitab itu ada Ka'bah seperti apa yang dipercayai sama saudara-saudara kita Muslim atau sebenarnya nggak ada? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab hari ini dan mari kita langsung bahas saja guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas kembali soal pelurusan terhadap orang yang mengajarkan salah tentang Kristen. Kali ini Ustadz Ipung ya sama temannya itu kayaknya Pak Mume itu, mantan pendeta namanya Pendeta Mume katanya. Nah, mereka mencoba membuktikan bahwa di dalam Alkitabnya orang Kristen tuh ada Ka'bah, guys. Jadi mereka nggak mau kalah karena mereka punya Ka'bah, jadi dibilang Kristen juga ada Ka'bahnya tuh, makanya jangan suka-suka pikir yang lain-lain katanya gitu. Nah, apakah benar di dalam Alkitab itu ada Ka'bah seperti apa yang dipercayai sama saudara-saudara kita Muslim atau sebenarnya nggak ada? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab hari ini dan mari kita langsung bahas saja guys. Baru, itu tulis. Nah, pada Bible-Bible yang baru, itu tulisannya tidak ada Ka'bahnya. Tetapi pada Bible-Bible yang terbitan tahun lama, itu ada Ka'bahnya, semacam ini. Terbitan tahun 54, 1954. Berbahagialah, atau saya beginikan ya. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau, dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Jelas ya? Ini Ka'bahmu. Kalau ini online, maka mungkin beberapa orang tidak percaya. Sehingga kita harus konfirmasi dengan Bible yang secara fisik, ya, secara fisik. Bisa ketemu Tuan Guru? Ini tempat bersiara itu. Tapi kalau sini ada hubungan dengan Ka'bah juga. Oke. Ini Tuan Guru. Ya. Tuan Guru bisa ini wasiat yang lama. Bible, wasiat yang lama. Boleh saya center ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Ya. Tahun 1941. Yang Bible-nya ini kalau ingin mencari, ini harus menggunakan huruf Romawi, angka Romawi ya. Semacam ini. Kita untuk melihat ke Mazmur pasal 84 ayat 5, kita harus melihat pada LXXX VII ya, atau LXXX IV ya, IV. 84, kemudian kita geser bentar. Ini, nah, Mazmur. Tuan Guru bisa perlihatkan kepada para penonton? Ya. Ya, ini terdapat pada Mazmur 84 ya. Saya baca dalam terjemahan dulu ya, yang pakai U itu pakai OE ya. Ya. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya ada pada jalan raja Ka'bahmu. Ya, jadi karena di situ muncul kata Ka'bah, guys. Jadi mereka mengklaim langsung bahwa Ka'bah ini seperti apa yang mereka percaya, yaitu Ka'bah yang ada di Arab sana, guys. Nah, padahal kan ini ya kita harus tahu dong konteksnya bagaimana. Kita langsung cek dulu ya. Di dalam versi yang mana kok bisa muncul kata Ka'bah. Nah, ini kitab Mazmur 84 ayat yang kelima dalam berbagai versi. Ini terjemahan baru. Terjemahan baru bilang gini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang hasrat mengadakan ziarah. Jadi memang kalau sekarang kita memahami ini sebagai sesuatu yaitu di mana jalannya itu menuju ke ziarah. Jadi berbahagia kalau dia itu hatinya itu memiliki kerinduan untuk berziarah begitu loh. Tapi kekuatannya itu ada di dalam Tuhan, tapi jalannya hatinya itu menuju tempat ziarah. Itu harus berbahagia. Nah, itu kalau dalam bahasa terjemahan baru itu 1974. Karena di situ kan ejaan yang baru ada, kemudian sudah berubah di 1974. Nah, kalau kita lihat dari 2018 dikatakan, diberkatilah mereka yang kuat di dalam engkau yang hatinya adalah jalan-jalan raya menuju Sion.
Nah, kenapa kok menuju Sion? Karena memang Sion lah tempat di mana eh, biasanya orang Israel menuju ke sana untuk beribadah setahun sekali, mengorbankan sesuatu, terutama di tempat ini ya, atau lebih kenal sebagai Bukit Sion, yang kita kenal di mana di situ ada Yerusalem. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat dalam bagian ini, tentunya kita akan tahu bahwa kata ini, yang ziarah ini ternyata berubah menjadi Sion, tapi maknanya tetap sama. Maknanya apa? Jalan-jalan raya menuju Sion, yaitu jalan dari hatinya. Hatinya ini berada di jalan di mana menuju tempat berziarah. Nah, ini sama sebenarnya yang hasrat mengadakan ziarah. Jadi esensi dari terjemahan kata ini adalah ziarahnya. Ya paham ya? Walaupun di situ memakai kata-kata yang berubah, tapi inti dari pokok permasalahannya adalah ziarah. Makanya sebenarnya kalau kita lihat di tahun 1954, kemudian akan muncul Ka'bah. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Ka'bah, Sion, ziarah. Nah, kemudian dari tiga ini ya intinya adalah ziarah itu. Kenapa dipertahankan pada akhirnya sampai sekarang ziarah? Karena Ka'bah ini jelas mereka pada zaman itu pahamnya Ka'bah itu adalah tempat di mana mereka berziarah. Itu pahamnya seperti itu. Pada tahun yang tertulis di situ ya. Jadi kata ini adalah kata kontekstual yang dipakai untuk menjelaskan tempat ziarah gitu. Karena kan kalau misalnya mereka mungkin memakai kata Sion dan lain-lain belum bisa sampai paham ke sana. Tapi kita akan melihat di bahasa aslinya nanti. Kita akan lihat di bahasa Ibraninya. Kita lanjut dulu ya. Nah, dalam bagian ini kalau kita lihat lagi ya di dalam 2008, sorry, di 1985, bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripadamu ya dan yang berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Nah, daripada teman-teman penasaran dengan apa yang dimaksud dengan beberapa kata ini, maka kita akan melihat di dalam bahasa aslinya. Kita akan lihat dalam bagian ini. Oke, dikatakan di situ ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, ini dikatakan asrei, asrei ini fortune. Fortune bisa juga dikatakan di situ blessed is he who are they who, yang intinya mengatakan tentang suatu berkat yang akan diterima, sesuatu keuntungan yang diterima. Nah, dikatakan Adam, Adam ini jelas untuk menunjukkan tentang manusia gitu ya, Adam. Makanya dikatakan kan berbahagialah manusia, blessed is the man, how blessed is the man dan lain-lain. Nah, Adam. Kalau kita di sini Oslobak, Oslobak. Nah, ini seperti apa yang dikatakan ya, ini adalah kekuatan, strength, kekuatan yang mana di dalam Tuhan. Lalu apa yang menunjukkan tentang kata berziarah ini? Nah, kata itu adalah ini yang dipakai mesilot, mesilot ini, mesilot. Nah, mesilot ini kalau kita kaitkan ya di dalam yang tadi tuh di sini, itu ternyata sama juga mesilot, guys. Nah, Sion, ziarah Ka'bahmu, Gunung Sion, untuk berziarah, perjalanan suci dan lain-lain, itu bahasa Ibraninya sini. Nah, ini Mesilah. Nah, Mesilah ya. Di sini Mesilah, tetapi kalau kita lihat di sini dia berubah katanya menjadi Mesilot. Tapi itu sama aja. Nah, ini artinya apa sih? Highway, railway, public road. Jadi jalan-jalan raya, jalan-jalan publik, tapi konteksnya adalah yang ini tadi, berziarah, jalan-jalan atau jalan suci di mana mereka pergi untuk berziarah ke satu tempat dan berziarah di tempat itu memakai kata mesilot seperti yang ada di dalam ini kodenya 04546 yang artinya pergi, jalan rayaku, jalannya tangga, peredarannya dan lain-lain. Nah,
Jadi ini sebenarnya tidak serta-merta dia menunjukkan tentang Ka'bah, yang mana Ka'bah seperti yang dipahami orang Islam sekarang, di mana Ka'bah itu ada di Arab gitu loh. Jadi tidak seperti itu. Karena ini adalah bahasa yang dipakai secara kontekstual. Jadi dari bahasa aslinya Mesilot itu kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dan kata yang cocok pada zaman itu sepertinya jalan menuju Ka'bah, yang artinya berziarah, yang artinya jalan suci, jalan ke tempat suci. Nah, jadi tidak bisa ini dipakai untuk menunjuk Ka'bah seperti apa yang saat ini diimani oleh orang Islam. Ini konteksnya lain gitu loh. Makanya kalau mau memahami satu kalimat itu harus pahami secara utuh. Nah, coba saya ajak kita semuanya ya, saya ajak untuk kita bisa melihat di dalam konteks secara luasnya. Nah, kalau kita lihat sini ya, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan dikatakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi perhatikan ya, menghadap Allah di Sion. Ini di ayat yang ke-8. Nah, kita akan lihat di ayat ke-8. Sorry, kalau ini kayaknya di ayat yang di ayat 7. Ternyata di ayat yang ke-7 ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, kalau kata ini justru lebih jelas lagi. Nah, dikatakan Elohim Besion. Nah, dikatakan ya, Al Elohim Besion. Jadi lebih tetapnya menghadap Allah di Sion, karena ini kan konteksnya masih dekat sekali nih. Kalau kita lihat di dalam pasal yang 84 ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah kemana? Lalu di ayat 7 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, berjalan makin lama makin kuat, hendak menyelubunginya, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi menghadap Allah di Sion. Jadi sebenarnya perjalanan ziarah atau Mesilot ini tujuannya adalah Sion, guys. Sion itu sendiri apa? Coba kita lihat dalam bagian ini, Sion. Nah, kita lihat ya di ayat tadi, di ayat ke-7 ya. Di ayat yang ke-7. Coba saya akan tampilkan di ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, ini sudah Sion nih. Nah, bahkan di 1954 demikian, mereka itu berjalan juga, kuatnya makin bertambah-tambah sampai mereka itu menghadap Allah di Sion. Itulah kenapa ini lebih tepat dipakai menjadi konteks untuk menerjemahkan di dalam ayat yang ke-5 tadi. Nah, kalau kita lihat di sini di Sion, apa sebenarnya Sion ini? Nah, Sion itu another name for Jerusalem, especially in the prophetic book. Jadi sama dengan Yerusalem, Sion itu ya. Makanya saya bilang tadi, Sion itu Yerusalem. Yerusalem itu tempat apa? Tempat bait Allah, di mana orang-orang pergi ke sana untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ada yang setahun sekali begitu. Jadi kalau kita mengacu kepada konteks ini, apakah bisa dibilang Ka'bah itu yang ada di dalam Alkitab itu adalah Ka'bah yang ada di dalam atau yang ada di Arab seperti yang dipercaya orang Islam sekarang? Jelas tidak. Ka'bah di situ itu maksudnya adalah berziarah, yang jelas dikatakan di situ ke Sion, Yerusalem. Jadi Ka'bah yang sekarang dipercaya oleh orang-orang Muslim itu kan tempatnya itu di Arab sana. Tempatnya itu bukan di Sion gitu. Jadi kalau memaksakan diri, oh Ka'bah di sini ini adalah berbicara mengenai Ka'bah seperti yang dipercaya oleh orang Islam. Ya nggak bisa gitu. Karena memang dalam terjemahannya ya bahasa Indonesianya terbatas untuk menerjemahkan itu. Jadi nggak bisa sama, guys. Ya mungkin itu yang dari saya, mudah-mudahan ini membukakan, mencerahkan teman-teman semua dan menjawab pertanyaan yang tadi.
Apakah Ka'bah yang dimaksud ini adalah Ka'bah seperti yang orang Arab sekarang ini miliki? Jelas berbeda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.